Silakan duduk Ibu terkasih. Kami terus Tuhan mau mengarahkan hati kami dalam suasana menyembah dan meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Amin. Ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami terus memposisikan hati kami, terus memandang kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang baik dan teramat baik bagi kami ya Tuhan. Bapa, kami mau terus Tuhan mengarahkan hati kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Memfungsikan segala panca indera kami untuk mengarahkannya menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Memfungsikan mata kami untuk boleh melihat, memfungsikan telinga kami untuk dapat mendengar. Jamah setiap hati yang ada di tempat ini ya Tuhan. Dan tolong Tuhan untuk sementara firman-Mu disampaikan, Engkau yang berbicara, melembutkan setiap hati kami. Karena kami tahu Tuhan punya rancangan yang indah dalam setiap kami yang ada di tempat ini. Tidak seorang pun luput daripada jamahan Tuhan. Dan tidak satu pun dari kami terlewatkan dari berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau serahkan waktu ini ke tangan Tuhan. Amin. Salam saudaraku. Pagi ini kita ada kedatangan tamu dari Kupang, dari Nias, dari Toba, dari Samosir. Karena sekarang Tobasa itu kan udah dipisah, jadi Toba dan Samosir, Pak Nixon. Udah 2 kabupaten dia, dulu kita sebut Toba. Mana teman kita dari Kupang? Luar biasa, banyak sekali. Dulu-dulu saya hanya mengenal Effendi, sekarang sudah banyak teman-teman Effendi dan kawan-kawan. Dari Nias, wah luar biasa. Dari Toba, Samosir, selebihnya dari Pekanbaru dan sekitarnya. Ada mungkin dari luar negeri ya? Ada ya, tapi nggak bisa hadir, nggak bisa datang. Baik. Pagi ini kita mau belajar masalah tujuan hidup manusia. Mengapa persoalan tujuan selalu disampaikan? Karena ini hal yang terpenting di dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Allah sudah menganugerahkan yang mulia. Yaitu apa? Ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, Dia sudah menaruhkan sesuatu yang mulia di dalam kita. Dia memposisikan kita sebagai orang pribadi yang penting bagi Tuhan. Amin. Jadi kalau ada kita yang merasa bahwa kita masih belum dianggap oleh Tuhan, mari terus nanti dengarkan firman ini. Karena sebenarnya bahwa ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, ya, semua ciptaan manusia yang sudah ditebus, sudah menerima Tuhan Yesus, itu dikatakan itu adalah khusus di mata Tuhan. Dia penting bagi Tuhan. Tuhan tidak terlalu penting buat binatang, ya, buat tumbuh-tumbuhan, sama-sama makhluk hidup. Terima kasih Pak Nixon. Pak Nixon ini pengertian kali sama saya nih. Ya, luar biasa, empatinya tinggi. Ya, tahu dia Pak Peter ini perkeringat ini katanya gitu. Diembuskannya itu. Manusia bagi Tuhan adalah satu pribadi yang khusus. Binatang tidak terlalu pernah dikasihnya ada pesan, ada tugas dan lain-lain. Dibiarkannya saja tapi biar aja hidup gitu. Tapi kalau manusia, dia bikin aku penting, aku butuh orang ini. Kita aja kadang-kadang tidak terlalu mengerti. Makanya kita hadir di dunia ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Dan kehadiran kita di dunia ini bukan suatu kesalahan. Tapi kita ini sangat berarti bagi Tuhan. Kita dibutuhkan, kita diinginkan oleh Tuhan. Untuk apa? Ada rencana Tuhan, ada keinginan Tuhan menciptakan kita nanti ke depan. Tapi
Jadi orang yang tidak tahu arah tujuan hidup, dia tidak bisa. Dia melihat fakta itu bahwa orang itu diciptakan berbeda-beda itu tidak bisa dia terima. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini selalu merasa tidak aman dia. Sedikit disaingi orang, waduh terganggu dia. Ya. Sedikit ada nambah dari orang lain, terganggu dia. Tidak aman dia hidup dia. Karena dia tidak tahu apa tujuan hidupnya. Tapi dia hidup bukan mati, dia hidup. Tuhan memiliki tujuan buat kita masing-masing. Mau 200 orang kita di ruangan ini, masing-masing kita ditaruhkan Tuhan. Ada tujuan-tujuan yang spesifik, tujuan-tujuan yang khusus, yang unik. Jadi jangan persoalkan, aku profesi aku sebagai ini gimana Tuhan? Enggak, semua itu mau Tuhan pakai, apapun profesi kita. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan mau pakai semuanya itu. Itu enggak persoalan sama Tuhan. Aku tamat dari, enggak usah aku sebutkan, enggak terkenal apa aku kita bilang. Enggak peduli itu bagi Tuhan. Aku udah terlalu tua, enggak. Aku statusku janda, enggak ada dipersoalkan janda atau duda, tinting atau apa gitu, enggak ada dipersoalkan Tuhan. Ya? Enggak ada persoalan itu bagi Tuhan. Keadaan fisik kita, Tuhan sudah tahu semuanya itu. Karena apa? Karena Tuhan punya alasan tertentu untuk memakai kita. Tapi sekali lagi iblis coba alihkan itu. Dia buat kita tidak percaya pada apa yang sudah Tuhan taruhkan sama kita. Sedikit aja dia sampaikan, mana mungkin. Kau dijagai Tuhan, kau kemarin baru kena sakit, COVID. Mana penjagaan Tuhan? Iya pula ya. Ragu kita. Ya. Orang yang tahu tujuan hidupnya, dia teguh dalam kondisi kehidupan apapun. Karena dia tahu Allah buat aku bukan kebetulan. Allah buat aku di dunia ada satu tujuan yang khusus. Allah pandang aku adalah sesuatu yang sangat berarti. Jadi setiap yang diciptakan Tuhan, itu ada maksudnya Tuhan. Contoh kita lihat lagi. Benda-benda langit. Kenapa tidak hanya bintang saja ada? Kan indah bintang ya. Atau janganlah bintang dulu kita bilang. Ada matahari, itu penting kan kita bilang. Tapi kenapa harus ada lagi bulan? Ada lagi planet-planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, semua banyak kali. Banyak benda-benda langit lagi. Tumbuh-tumbuhan. Kenapa tidak kangkung aja lah ada tumbuh-tumbuhan? Kenapa harus ada bayam, ada singkong, ada pokcoy, ada apa? Banyak sekali. Ada buncis. Ya, sayur banyak tuh. Saya tanya Tuhan, kenapa itu Tuhan ada lagi itu? Ada maksud Tuhan untuk semua itu. Tuhan pun menciptakan binatang. Enggak satu, enggak babi aja dibuatnya. Atau enggak anjing aja untuk memuaskan peminatnya. Bukan. Ada kuda, ada lembu, ada semuanya. Kenapa itu semua Tuhan ciptakan? Begitulah maha karyanya Allah, tapi dia punya maksud semuanya itu. Di ilmu pengetahuan dibilanglah dia ada rantai makanan. Oke lah, itu pemikiran manusia. Ini memakan ini makan ini, makan ini, akhirnya dimakan manusia. Oke. Tapi saya mau menunjukkan bahwa keberadaan semua ciptaan Allah itu semuanya dibuat Allah, ada maksudnya. Tapi tidak usah sibukkan waktu kita mencari, kenapa Tuhan menciptakan kodok? Apa fungsi kodok ini kita bilang, tidak usah. Lipas, bau kali lipas itu, kenapa lah ada lipas ini? Tidak usah persoalkan itu. Ada maksud Allah di situ. Nah, bagi peneliti, telitilah kenapa harus ada itu. Tidak apa-apa, tapi jangan semua kita memikirkan itu gitu. Makanya Tuhan memberikan apa? Ada unik bagi kita. Aku mau kau memikirkan ini. Aku mau kau berlaku di ini. Aku mau kau jadi seperti ini. Aku mau kau melakukan ini. Aku mau melakukan bermacam-macam. Ada mau Tuhan kerjakan bagi kita semuanya. Ini tidak perlu kita, kok dia dikasih yang tugas yang itu. Kok ini song leader. Maunya akulah song leader. Lebih bagus ya suara aku dari situ. Oh enggak, aku pemusik. Oh aku ini segala macam. Ada berbagai macam yang Tuhan persiapkan bagi kita. Kita mau lihat
ada firman Tuhan dari Yeremia pasal 1 ayat 5. Mari kita baca dulu. Ada firman Allah bagi Nabi Yeremia. Dalam konteks firman Tuhan ini, mari kita lihat, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Sebelum dia menjadi nabi, Allah sudah pesankan itu, Allah sudah plotting itu, Allah sudah rencanakan itu sebelumnya. Ya. Jadi kehidupan kita di bumi ini, di dunia ini, sebelum kita hadir di bumi, itu sudah dirancang di sorga. Amin. Jadi kita lahir pun itu bukan karena keinginan bapak kita, mama kita, bukan. Udah dirancang sama Tuhan. Ya, kenapalah bertemu Ibu Tiarma dengan Pak Tom itu, karena ada Peter kan gitu. Itu nama bapak saya dan mama saya gitu. Ya, tidak kebetulan. Sudah dirancang oleh Allah itu. Sebelum Yeremia jadi nabi, itu sudah dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, malah sebelum ada di rahim, sudah ada dulu. Firman Allah sudah katakan dulu. Sudah dipersiapkan Allah. Kita pun sebagai pribadi sudah disiapkan Allah dari awal. Kita nggak tahu itu. Ya tapi melalui bapak ibu kita masing-masing. Karena itu cara yang dibikin Tuhan. Waktu cara pertamanya Adam diciptakan dari debu dan tanah. Jangan kita ngotot, kenapa aku enggak dari debu dan tanah? Kenapa dari mamaku? Kayak Adam lah aku maunya, enggak usah. Ngomong aja nanti sama penciptanya, kan gitu. Ya. Tapi berikutnya kan pencipta Allah bilang, sekarang proses jadinya manusia itu jadi begini. Ada cairan telur, ada cairan sperma, jadi manusia. Dari mana logikanya? Tapi begitu terjadi. Itulah hukum Allah. Nggak usah itu kita tentang. Itulah terjadi. Luar biasa sebenarnya terjadinya kita. Dari cairan biasa. Kita bilang, cairan itu pun yang buat siapa? Allah sendiri. Itulah rancangan Allah. Begitu luar biasanya penciptaan kita. Jadi tujuan Tuhan merancang kita di surga, itu untuk kehidupan kita di dunia. Dirancang kita di surga, terjadi di dunia. Jadi sebelum sesuatu terjadi di dunia, terjadi dulu di alam roh, di surga. Sebelum Nabi tadi menjadi Nabi, dia sudah dirancang di surga. Jadi harusnya aborsi itu pun sebenarnya sudah penentangan, pemberontakan sebenarnya terhadap rencana Allah. Ya. Karena itu kan sudah terjadi, terbentuk. Janin itu baru terbentuk, walaupun belum jadi manusia, jadi janin. Dia sudah ada, itu sudah rancangan roh Allah. Jadi kalau itu digugurkan, dimatikan, itu sebenarnya sedang memberontak kepada penciptaan Allah. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak mau tahu tujuan hidupnya, itu menjadi selalu tidak bahagia, tidak pernah puas, hampa, kosong, tertekan, kesepian. Itu ciri-ciri. Jadi kalau kita udah mulai kesepian, merasa sendirian, merasa aduh nggak berarti, rasanya semua orang kayaknya menyalahkan aku. Cek, itu ciri-ciri kita tidak punya tujuan hidup. Dan Tuhan sudah memberikan jangka waktu tertentu untuk hidup kita di dunia. Mari kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 1. Ya. Jadi kita tidak selama-lamanya bisa hidup. Ini realita yang Tuhan berikan kepada ciptaannya. Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, 1, 2, 3, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Segala sesuatu ada waktunya. Kalau hari ini kita tahu bahwa Allah punya tujuan tertentu dalam hidup kita, ketahuilah itu harus sesegera mungkin kita ketahui. Karena apa? Karena hidup kita, masa kita di dunia ada masa waktunya. Dan bukan kita pula yang menentukan. Tuhan, aku mau terima kau secara pribadi, tapi kasih aku umur 112 tahun ya Tuhan. Tidak bisa. Tidak ada dijanjikan seperti itu. Tuhan, aku banyak deposito, aku berikan pun deposito ini Tuhan sama kau Tuhan, melalui gereja. Asalkan aku bisa umur aku 90 tahun. Tidak bisa. Ya buktinya orang-orang berduit pun mati. Nggak tahu dia. Tiba-tiba ada yang di pesawat mati. Ya, ada yang tiba-tiba pendeta di khotbah mati. Ada juga. Kan ada khotbah kan? Khotbah mati di gereja. Ada. Kalau enggak ada cari di YouTube itu ada. Tapi jangan habis waktu mau mencari-cari itu. Mana pendeta yang mati di khotbah gitu. Habis waktu kita. Coba kita lihat proses penciptaan kita. Dari Kejadian 1 ayat 26. Saya baca cepat. Sebelum bagian belakang nanti mengacungkan waktu. Kejadian 1 ayat 26. Saya baca. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Awalnya masih berfirmanlah Allah. Mari kita lihat. Jadi waktu dia berfirman kan belum jadi manusia itu. Belum jadi. Dia masih berfirman. Mari lihat di Kejadian 2 ayat 7. Saya baca lagi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Awalnya kita ini masih dalam bentuk firman, Tuhan masih berfirman. Tapi ada setelah itu Tuhan mengambil debu dan tanah, dia menghembuskan nafas kepada kita jadi manusia. Begitulah kita diciptakan Tuhan. Jadi manusia yang pertama kali itu kita diciptakan sebagai makhluk roh. Dalam gambarnya Allah. Segambar dengan Allah, kata Kejadian 1 ayat 26 tadi kan. Dan barulah kita diberikan bentuk fisik dari debu dan tanah. Diberi nafas. Artinya awal kehidupan kita menjadi manusia ini diawali dalam alam roh. Itu sebabnya dalam kehidupan kita sekarang itu ada alam rohani dan ada jasmani. Adam dan Hawa awalnya masuk di dalam suasana seperti itu di Taman Eden. Ya, dia berkomunikasi dengan Allah, dia belum diganggu oleh si jahat, ya rohnya masih terhubung dengan sorga. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, ini ada cerita sebelumnya, jatuh dalam dosa, lalu dia mati. Mati dibilang secara rohani, tapi badannya masih hidup. Dia masih bisa berkeliaran-keliaran, dia masih makan-makan segala macam. Tapi rohnya sudah mati, artinya apa? Artinya suasana hubungan pribadi dia secara rohani kepada Allah penciptanya putus, dikatakan mati. Ya. Nah, karena itulah Tuhan Yesus datang. Lewat kematiannya, dia lagi mengambil manusia kembali supaya apa? Memulihkan hubungan sorgawi antara manusia pribadi ini dengan Allah kembali lewat Yesus. Itu yang kita alami hari ini. Kita yang sebenarnya sudah terhentikan hubungan pribadi kita dengan sorga, itu menjadi terhubung kembali. Itu kan udah tunjukkan 10 menit kan? Terlalu panjang memang ini. Saya mau menunjukkan bahwa Allah menciptakan kita bukan iseng-iseng, ini dengan sesuatu perencanaan yang matang. Lalu dia lihat di sorga ada satu rancangan yang indah, itu mau diterapkan di bumi. Semua hal yang mau dirancangkan Allah di sorga, mau digenapi di bumi melalui kehidupan kita. Dia tidak peduli kita ini cara lahirnya bagaimana. Aku ini anak haram, aku ini anak dari pelacur, aku ini anak dari orang brokemom, aku ini anak dari orang yang keluarganya tidak karu-karuan. Enggak, bukan.
Oh aku ini dulu pernah mau mati. Oh aku ini pernah dulu penyakit aku banyak sekali yang terancam. Buktinya ketika kita sekarang masih satu pribadi manusia yang masih hidup, Tuhan punya rencana atas setiap kita. Amin. Kita bukan kebetulan, kita bukan gampang-gampangan, Tuhan mau membuat kita menjadi sesuatu. Apa sesuatu itu? Ini yang penting. Ya. Jadi kalau tanya, aku mau jadi apa? Ya tanya penciptanya. Kita tanya penciptanya. Kalau suatu kapal pesiar ada di satu pelabuhan, itu ditanya, itu apa kapal pesiar itu? Oh itu untuk hiasan-hiasan saja. Penciptanya marah? Bukan, itu mau menyeberangi lautan, bawa segala wisatawan bisa berjalan kemana kemari gitu. Senang penciptanya. Ada seorang menciptakan pisau. Ini pisau untuk apa? Gawat ini pisau, enggak. Maksud siapa? Si pembuat pisau ini memotong mangga. Dipakai orang untuk menusuk orang, kawannya gitu loh. Marah enggak penciptanya? Marah, bukan itu fungsinya. Enggak cocok. Diciptakan orang punya parang yang sangat panjang. Ini mau menebas apa? Menebas lalang gitu ya. Dipakai orang mengupas bawang. Marah penciptanya kan? Kita ketawa bisa kedap itu, aduh marah kalau penciptanya bilang, aduh udah salah kamar itu katanya, ada macam-macam lah dibilang. Wah udah lari lah itu, udah inilah itu kita. Artinya apa? Kita jadi apa, kita jangan tanya bapak kita. Karena bukan bapak kita menciptakan kita. Tapi Allah yang menciptakan kita melalui bapak kita. Allah yang menciptakan kita lewat ibu kita. Jadi bukan kita tanya kepada bapak kita. Anak kita mau jadi apa? Jangan kita yang ngatur. Anak kita itu ada karena apa? Karena Tuhan yang ciptakan dia lewat kita. Oleh karena itu, untuk jadi apa dia sesuai dengan keinginan Tuhan, kembali tanya kepada Tuhan. Bukan tanya kepada tetangga, bukan tanya kepada pastornya, bukan tanya kepada orang lain. Tanya penciptanya. Jadi si penciptanya lah yang paling tahu apa tujuan dia diciptakan. Yesus tahu apa tujuan kita. Gak usah diraba-raba. Mungkin maksud Tuhan ininya mungkin. Nggak usah tanya mungkin. Langsung aja tanya kepada Tuhan. Itu pesan yang ingin Tuhan sampaikan pada pagi ini, pada siang ini, pada kita. Sehingga kita tidak bersaing ke sana kemari, habiskan waktu nggak tentu arah, tapi kita bisa memfungsikan waktu kita yang ada. Karena kata Tuhan terbatas, ada waktunya loh. Ada generasi kita, habis itu kita tidak punya kemampuan lagi. Nanti umur udah 90 tahun, udah biasanya udah ngomong pun sudah agak-agak lari-lari. Nggak jelas lagi ngomong. Kenapa? Sudah banyak pengaruh yang fisik yang lain. Tapi dalam masa kita sekarang, generasi kita sekarang, Tuhan masih berikan kemampuan kita. Semua organ tubuh kita masih berfungsi dengan baik. Tuhan bilang, aku mau membuat sesuatu. Apa yang sudah kurancangkan dari awal terjadi dalam hidupmu. Supaya apa? Kau jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan melalui apa yang kau lakukan. Itu yang Tuhan inginkan sama kita semua. Apapun status kita, itu Tuhan tidak terlalu penting. Tapi Tuhan bisa membuat kita ini selama kita di dunia, kita menikmati apa yang sudah Tuhan anugerahkan sama kita. Tapi keberadaan kita pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mencatat sejarah yang baik dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu yang terjadi dalam penciptaan kita, kita sudah dirancang dari sorga. Ada kekuatan ilahi yang menjagai kita. Lalu apa yang terjadi kalau kita sudah tahu rencana hidup kita, tujuan hidup kita sudah jelas, tapi kita mengalami masalah? Tuhan kasih jamin lagi. Bahwa dalam Roma 8 ayat 28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Kan itu kata Tuhan. Jadi nggak terlalu risau lagi kita, ada tujuan hidup Tuhan yang sudah jelas sama kita. Lalu kita mengalami hambatan, kesulitan dalam perjalanannya. Dijamin Tuhan, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Walaupun hari ini tidak bisa kita lihat apa kebaikannya, tapi nanti akan kita lihat, oh ini maksudnya. Pertanyaan paling penting, bagaimana aku tahu panggilan Tuhan? Bagaimana aku tahu tujuan hidup aku sama Tuhan?
Nggak ada resep lain. Baguskan kembali hubungan dengan Tuhan. Intimkan kembali hubunganmu dengan Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat doa kita. Caranya gimana? Tanyakan sama Tuhan. Tuhan, untuk apa aku kau ciptakan? Itulah pertanyaan yang hari demi hari kita renungkan, kita sampaikan, kita gumuli, kita lakukan. Lalu Tuhan nanti akan memberikan itu sama kita. Karena Allah kita Allah yang baik. Ya. Tapi kalau tidak pernah kita tanya, kita sibuk juga dengan kesibukan kita sendiri. Memang kita baca firman, tapi kita baca karena apa? Pembimbing bilang baca. Kita baca, terus baca, habiskan. Aku sudah 4 kali ku baca dari ini sampai apa. Apa yang dapat? Ya aku udah baca, pokoknya udah baca. Enggak, bukan membaca saja. Renungkan itu, katakan sama Tuhan. Tuhan, untuk apa kau ciptakan aku? Tuhan, kenapa keadaan aku sekarang ini? Apa maksudmu untuk semuanya ini? Perkataan, pertanyaan seperti itu menolong kita untuk segera masuk dalam rencana Tuhan. Sehingga apa yang sudah optimum Tuhan siapkan dalam kehidupan kita terjadi dan kurai dalam kehidupanku. Amin. Jadi nggak usah frustasi, nggak usah terlalu kecil hati. Karena Tuhan memandang kita adalah pribadi yang penting dalam Tuhan. Kita dibutuhkan Tuhan. Untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jangan pikir kalau udah melakukan kerja Tuhan, aduh udah dapat duit lagu di situ. Enggak. Apa kata Tuhan waktu di Matius 20 tadi? Beritakan Injil, baptislah orang, ajarlah makan. Ketahuilah aku menyertai kamu. Nah, gitu kan? Tuhan mau memberkati kita sementara kita melakukan firman Tuhan. Selagi kita sedang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, aku menyertaimu. Fasilitas pun akan Tuhan siapkan. Kebutuhan kita Tuhan siapkan. Persoalan kita Tuhan singkirkan. Segala pergumulan kita Tuhan singkirkan. Penjagaan Tuhan penuh atas kita. Walaupun pesawat kita goyang-goyang, goncang-goncang, aku memperduli atas kamu. Aku jagai kau. Itu kata Tuhan sama kita. Jadi gak usah terlalu takut kita. Ya, macam mana anakku, uang sekolahnya belum ada. Itu akan Tuhan bereskan. Tapi kata Tuhan, aku mau supaya kau masuk dalam rancanganku. Lalu kau berguna sesuai dengan yang kuinginkan. Karena aku yang menciptakan kau. Jadi jangan samakan. Panggilan saya berbeda dengan panggilan saudara. Panggilan setiap kita berbeda-beda. Karena apa? Karena banyak sekali yang ingin dicapai. Pergilah ke seluruh dunia. Kan gitu. Bukan disuruh pergilah ke Afrika, bukan dibilang aja. Kok seluruh dunia. Kalau dibilang pergilah ke Eropa, semua kita ke Eropa, Asia kosong. Ya, Cina kosong. Nah tapi Tuhan bilang, Ratna, kalau dibilang orang, Ibu Maria, Ratna terus ya. Bu Maria, kau ke Papua, jangan bilang semua lagi, aku juga pengen ke Papua. Semua kita pengen ke Papua, kenapa? Ibu Maria pergi ke Papua, kita bilang jangan. Panggilannya ke situ, silakan ke situ. Mau ada yang ke Nias, silakan ke Nias. Tapi jangan bilang, aku sukanya ke Nias. Kenapa? Mamaku, bapakku, tulangku, apa semua di Nias. Enggak, jangan begitu. Aku tanya Tuhan, kembalikan semuanya itu. Ketika kita berjalan dalam keinginan hati Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi semuanya. Mari tundukkan kepala. Ketika kau enggak jelas hari ini, apa tujuan hidupmu? Jangan tanya siapa-siapa. Tanya kepada Tuhan. Ambil waktumu untuk bisa mengkomunikasikan ini kepada Tuhan. Kenapa kau ciptakan aku Tuhan? Untuk apa aku ada di dunia ini? Kenapa aku harus ada di Pekanbaru? Kenapa aku harus ada di GKKD? Kenapa aku harus memiliki seperti ini? Aku masih hidup. Apa maksud Tuhan dalam semuanya ini? Sampaikan dalam doamu pada pagi ini. Ketika kau belum jelas tujuan hidupmu kemana? Jangan pikir ini adalah masalah hal biasa. Tuhan penting kita mengetahui apa rancangan Dia, apa keinginan Dia dalam hati kita. Tundukkan kepalamu dalam suasana doa, sampaikan doamu kepada Tuhan pada pagi ini. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita tidak biasa-biasa. Dia merancang kita menjadi luar biasa.
tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh aman, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang ini, bahwa kami unik, spesifik di mata Engkau Tuhan. Kau sudah merancangkan kami, menciptakan kami, menghadirkan kami di bumi atas satu prakarsa kreativitas ilahi itu terjadi di surga. Katakanlah Tuhan, apa panggilan kami masing-masing ya Tuhan. Ketika kami sampaikan kepada Engkau, kami ingin tahu apa tujuan hidup yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dari setiap kami pribadi demi pribadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Agar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dengan keberhadiran kami di dunia ini. Haleluya. Semua